gimana sih kinerjanya, ya kan? Seperti apa sih kok sampai bertele-tele sampai 8 tahun lamanya belum tuntas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen cerita dulu dengan saya Desi. Oke guys, pada kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan kasus dari Vina Cirebon. Kelanjutannya, Presiden Joko Widodo telah meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memastikan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan dengan transparan dan tuntas. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016 telah menarik perhatian publik. Setelah 8 tahun belum selesai, polisi akhirnya menangkap Peggy Setiawan yang telah lama menjadi buronan dan dianggap sebagai dalang pembunuhan tersebut. Namun masih terdapat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, terutama setelah Polda Jabar menghapus 2 dari 3 DPO atau daftar pencarian orang dalam kasus ini. Presiden Jokowi juga meminta Kapolri untuk mengawasi penanganan kasus ini secara transparan dan tuntas. Bisa kalian lihat video cuplikan berikut yang menandakan bahwa Bapak Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri untuk segera menuntaskan kasus dari Vina Cirebon ini. Menyampaikan agar kasus itu dikawal dan transparan terbuka untuk semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Guys, sebelumnya pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris meminta Presiden Jokowi dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau bisa disebut dengan Kemenko Polhukam untuk ikut mengawasi penyelidikan kasus Vina ini. Hal ini diungkapkan setelah melihat kejanggalan dalam penghapusan 2 dari daftar DPO, daftar pencarian orang. Hotman berharap kasus ini mendapat perhatian seperti kasus kemarin ya, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau bisa disebut dengan Brigadir J itu juga rada berkelit. Oleh karenanya, dengan konferensi pers ini mudah-mudahan sampai ke Presiden Jokowi, kata Pak Hotman seperti itu. Menko Polhukam mendengarkan agar benar-benar memberikan perhatian seperti kasus Sambo, kata Pak Hotman kepada wartawan di Jakarta Utara. Hotman menjelaskan bahwa keluarga Vina itu menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang dan mempertanyakan dasar kepolisian dalam menganggap 2 DPO fiktif tersebut. Menurut Hotman, terdapat bukti hukum mengenai peran 2 pelaku yang dihapus dari DPO. Ia menjelaskan bahwa sejak 2016, 7 pelaku telah menyebutkan adanya 3 DPO dan menguraikan tindakan mereka. Pernyataan dari 7 pelaku tersebut kemudian dicabut atas saran orang tertentu. Dalam dokumen tersebut terdapat 8 pelaku dan 3 DPO. Di antaranya atas dasar kesaksian dari inisial A dan inisial D dalam hal tersebut yang menjadi saksi. Hal ini sudah inkrah, namun tiba-tiba penyelidik minta bahwa 2 DPO adalah fiktif belaka, yang menimbulkan kebingungan mengenai mana yang benar, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau hasil penyelidikan 2 minggu oleh penyidik. Menanggapi dari perintah Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi dan menggariskeraskan pada bawahannya untuk segera menuntaskan kasus Vina Cirebon ini. Berikut adalah cuplikan video dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa apabila di situ Polri tidak sanggup untuk menuntaskan kasus ini, maka akan turun rating dari kepolisian Indonesia sendiri. Berikut cuplikan videonya. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Berdasarkan hasil analisa dari 2 video tersebut, diantaranya perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri dan tanggapan dari Kapolri
Kapolri sendiri, yakni yang diwakili dari Jenderal Listio Sigit Prabowo, itu ternyata kasus ini masih berkelit adanya ya guys ya. Bisa kita lihat di situ ternyata ada DPO yang dihilangkan atau fiktif, antaranya 2 orang. Sedangkan yang dipakai itu hanya 1 orang pun di situ masih diragukan ya, karena buktinya kurang kuat ketika merujuk Peggy Setiawan itu sebagai pelaku utama yang disebutkan oleh Polda Jabar. Hal ini memicu banyak konflik ya, dan banyak komentar netizen yang menyatakan bahwa Kapolri gimana sih kinerjanya ya kan? Seperti apa sih kok sampai bertele-tele sampai 8 tahun lamanya belum tuntas juga ya kan? Jangan sampai di situ Kapolri membuat kesalahan dengan acara salah tangkap ya guys ya. Kita pantau bersama-sama sebagai netizen Indonesia untuk selalu mengawal keadilan di dalam negeri ini. Oke, sekian dari segmen cerita dulu dengan saya Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.